Halo, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Riko ya di pelatihan Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa fitur-fitur dari dasar dari Toke ya. Semoga dari fitur-fitur ini dapat bermanfaat untuk teman-teman nanti mungkin yang sedang buka toko di setiap marketplace ya. Jadi bisa menggunakan Toke untuk beroperasi di tokonya. Dan tentunya juga dapat mempermudah dari tugas-tugas dari teman-teman untuk berjualan di marketplace. Sebelum kita mulai untuk menjelaskan fitur, saya akan jelaskan sedikit mengenai Toke. Jadi Toke itu apa? Toke itu adalah satu aplikasi multi chat ya. Jadi difungsikan untuk membalas chat dari berbagai marketplace. Dan Toke juga dilengkapi oleh chatbot dan layanan pelanggan yang dapat membantu untuk meningkatkan penjualan online. Ya, ini adalah kita punya Toke ya. Jadi Toke sekarang sudah berkembang cukup besar ya. Mulai Ya, dari ya, oke sebentar. kalau positif tadi kakak bawa kantong teh. Ya, oke kita lanjut. Jadi Toke itu sudah berkembang cukup baik ya di Asia Tenggara, mulai dari di Singapura, di Malaysia, di Thailand dan lain-lain ya. Di Indonesia juga sudah cukup bagus perkembangannya dan juga sudah cukup banyak pengguna yang sudah menggunakan sistem dari Toke. Dan Docker ini adalah satu sistem yang bekerja sama dengan adalah perusahaannya sama dengan Mixeller ya. Jadi tentunya juga kita memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan bersama aplikasi Mixeller. Dan fitur dari Docker juga ini selain untuk balas chat dari berbagai marketplace juga menyediakan fitur-fitur yang dapat meningkatkan penjualan ya dan juga untuk meningkatkan efisiensi seperti itu. eh untuk toko sendiri sekarang sudah bekerja sama resmi ya dengan Shopee, Lazada, TikTok, sama Tokopedia seperti itu. Jadi sudah cukup untuk di Indonesia sendiri marketplace yang cukup sudah besar ya itu dapat menggunakan fitur dari Toke. Dan kita juga memiliki hubungan API yang handal ya. Jadi kita memiliki sistem untuk menghubungkan secara resmi dan kita juga memiliki sistem keamanan untuk menjaga data-data kita, data-data pengguna agar eh, tidak eh, tidak kebocoran seperti itu ya. Kita memiliki sambungan API yang resmi seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Toke ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan berapa sedikit perubahan dari di Toke dan beberapa fitur baru dari Toke, mulai dari tampilan chat terpusat ya. Jadi untuk Toke sendiri fitur utamanya adalah sebenarnya itu adalah untuk menyatukan semua chat dari berbagai marketplace dan mempermudah kita untuk membalas chat dari mana aja ya. Jadi kalau sebenarnya kita memiliki toko cukup banyak di Shopee ya, nah, kemudian kita mau balas chat, nah, kemungkinan kalau di Shopee punya banyak chat, kita balasnya dari HP itu agak susah ya, apalagi ada banyak toko, itu kita harus gonta-ganti akun seperti itu ya. Nah, kalau seandainya kita pakai Toke, kita cukup pakai satu aplikasi aja, kita cukup integrasiin semua akun Shopee itu ke Toke, kemudian kita bisa balas chat dari berbagai akun Shopee itu di satu Toke aja seperti itu ya. Mau dari HP ataupun dari komputer itu semuanya bisa dilakukan lebih mudah seperti itu ya. Jadi kemudian di sini juga kita ada selain dari fitur balasan chat terpusat ya, kita juga memiliki beberapa filter yang bisa digunakan dan filter ini juga fungsinya untuk mempermudah kita untuk membalas chat seperti itu. Dan kita juga ada satu lagi sistem otomatis pembagian pesan ya. Jadi fungsinya kalau seandainya mungkin kita memiliki banyak toko dan kita juga memiliki beberapa staff ya, berapa staff, kemudian kita boleh bagikan tugas chat ini kepada staff ini secara merata seperti itu. Kita ada berapa pembagian, mode pembagian, ada yang pertama itu mode pembagian berdasarkan toko, jadi bisa dibagikan.
misalnya SK staff A itu proses untuk toko A dan B gitu ya. Staff B itu proses toko C dan D ya. Dan kita juga bisa bagikan berdasarkan chatnya. Jadi per chat itu dibagikan ke staffnya secara eh, otomatis ya. Secara otomatis bisa dibagikan. Oke, selama penjelasan kalau seandainya mungkin ada pertanyaan ataupun ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ya, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Di sini ada tampilan dari chat ya. Saya akan tampilkan di halaman tokennya, jadi lebih mudah. Oke. Oke, ini adalah tampilan dari toko ya. Jadi di sini ada tampilan utamanya di halaman utama dashboard ya. Halaman dashboard ini akan menampilkan berbagai marketplace yang sudah terintegrasi di toko kita ya. Kalau seandainya belum diintegrasi, kita boleh klik di sini untuk integrasi seperti itu ya. Jadi kalau mau integrasi toko Shopee, mau Lazada itu boleh diintegrasikan ke Toke seperti itu. Kemudian setelah selesai diintegrasikan, baru semua chat akan masuk ke dalam sistem dari Toke. Jadi bisa dibalas chat dari Toke seperti itu. Kemudian di sini kita boleh lihat ya ada informasi beberapa ringkasan data seperti jumlah percakapan atau jumlah pembeli yang bertanya ya. Dan ini dihitung boleh data-datanya bisa dilihat langsung ya di sini untuk memudahkan kita. Oh jumlah eh, jadi kita bisa tahu total dari toko kita kapan sih biasanya setiap hari berapa sih yang chat seperti itu ya. Eh, Seperti itu. Kemudian di sini ada data-data lain juga untuk data-data yang sudah di-chat, kemudian ada terjadinya yang namanya konversi atau penjualan ya. Di sini juga akan dihitung, bisa dilihat juga untuk data-datanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk di halaman pesan ya. Jadi di halaman pesan ini adalah halaman chat utama dari toko ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada toko-toko yang terintegrasi ke toko. Di sini bisa dilihat. Kemudian di sini ada chat yang sudah ada masuk ya ke toko. Jadi di sini adalah chat yang dari marketplace ya. Semuanya akan tersinkronisasi ke toko seperti itu. Oke, kemudian di sini ada juga filter ya. Filter ini kita bisa lihat kalau seandainya chatnya itu belum kita baca ya. Di sini kita boleh bisa lihat dulu untuk chat yang belum dibaca. Jadi kita boleh filter. Jadi di sini eh, khusus untuk chat yang belum dilihat ya, belum dibaca. Jadi kalau seandainya kita buka tapi kita belum balas, dia akan masuk ke bagian belum dibalas seperti itu. Jadi ini ada sedikit perbedaan, belum dibaca itu belum kita tekan ya. Tapi kalau seandainya kita belum balas chat ini, dia akan masuk ke bagian belum dibalas. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada penandaan. Jadi penandaan di sini fungsinya itu untuk menandai chatnya ya. Kita boleh klik kanan di sebelah sini di bagian chatnya. Klik kanan di bagian chatnya. Sorry, saya belum sharing ya. Untuk Kak Dimas, delaynya ini seperti apa ya Kak? Boleh dijelaskan dulu nggak delaynya seperti apa ya? Dan kapan delaynya seperti itu? Soalnya ada kalau seandainya delay itu ada banyak penyebabnya bisa disebabkan koneksi internet ataupun boleh juga mungkin disebabkan oleh komputernya kepenuhan atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kita bisa cek dulu untuk itu.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ada staff aku baru balas chat itu Shopee pasti. Kalau seandainya staffnya balas di sales center ya, itu memang dia kalau untuk marketplace Shopee dia akan sedikit terlambat untuk sinkronisasi ke Toke seperti itu Kak. Jadi di sini hanya khusus untuk Shopee aja. Jadi kalau seandainya Shopee ya di sini ada batasan API ya. Jadi kalau seandainya untuk Shopee kalau seandainya balasnya dari marketplace ya atau dari seller center langsung dari Shopee-nya langsung dibalas dia akan menggunakan yang namanya API sinkronisasi. Dan API sinkronisasi ini dia hanya bisa 30 menit sekali sinkron seperti itu. Jadi akan ada keterlambatan untuk sinkron bukan 30 menit sorry 15 menit sekali. Jadi 15 menit sekali. Jadi dia itu sinkronisasi ke toke chatnya gitu ya. Jadi kalau seandainya chat itu sudah dibalaskan di marketplace itu dia akan terlambat masuk ke toke-nya seperti itu. Jadi kalau seandainya mau lebih cepat dia masuk ke toke boleh klik yang ini. Klik yang di sini ya. Klik yang di sini. Seperti itu. Jadi dia akan bisa lebih cepat. Untuk sinkronisasi ini memang dia ada pembatasannya Kak. Jadi nggak bisa langsung seperti itu. Kalau seandainya balasnya di Toke itu nggak ada masalah Kak. Biasanya seperti itu. Kalau untuk yang Shopee ya. Tapi untuk masalah ini hanya untuk yang Shopee aja. Untuk TikTok sama Lazada itu nggak ada masalah sih. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin cukup menjawab untuk Kak Dimas ya. Untuk penandaan ini di sini kita boleh lihat ya ada balasan untuk kita boleh tandai klik kanan ya. Kemudian di sini kita juga blokir. Kita boleh tambahkan ke blokir ya. Blokir di sini dia fungsinya itu hanya untuk disisihkan aja ya. Jadi kita boleh sisihkan berapa chat yang mungkin kita nggak mau balas dulu seperti itu. Bukan diblokir langsung seperti itu ya maksudnya. Eh, Kemudian selain di situ kita juga ada beberapa filter lainnya seperti lainnya sudah dibalas ya. Ini salah satu filter penting yang mungkin kalau sebenarnya kita pakai fitur otomatis dari Toke ya. Ada beberapa fitur otomatis dari Toke itu dia akan bisa difilter dari sini. Terus untuk hal penting ini dia akan bisa juga untuk eh, filter balas penilaian ya. Jadi kalau sebenarnya ada penilaian buruk di sini kita juga boleh filter lewat pengingat hal penting. Kemudian ada filter juga berdasarkan pesan prajual dan pesan pasca jual. Pesan prajual dan pasca jual ini kalau sebenarnya ada pesanan yang prajual ini jika chat yang di sini belum ada pesanan ya dia akan bisa kita filter juga. Kalau pesan pasca jual ini artinya pembeli sudah pernah melakukan pembelian seperti itu di toko kita. Jadi kita boleh filter dan kita bisa bedakan kedua jenis pesan tersebut. Untuk Kak Alwi ya, fitur AI chatbotnya kok fitur cepat saya kurang ngerti sih maksudnya. Jadi untuk AI chatbot ini Kak, dia jadi adalah fitur balasan otomatis seperti itu. Dan dia biasanya sih balasnya bisa lebih cepat Kak. Memang bisa lebih cepat. Jadi kalau seandainya mau diatur ya balasannya kita boleh balas di sini Kak. Kita boleh atur balasan terrendah. Jadi di sini kita boleh atur misalnya 5 detik ya. Jadi setelah pembeli chat, kita boleh 5 detik. Setelah itu AI akan secara otomatis balas chatnya. Kalau seandainya kita mau ganti juga boleh kita sesuaikan sendiri seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak diganti biasanya sih 1 detik dia akan langsung dibalas sih Kak seperti itu untuk balas AI-nya. Eh, ini ya maksudnya ya Kak di sini AI chatbot ya. Oke. Mungkin itu ya maksudnya ya Kak. Kalau seandainya itu oke kita lanjut aja. Eh, Bisa Kak. Biasanya sih kalau seandainya Kakak pakai AI kita, kita bantu settingin Kak. Jadi di sini untuk balasannya itu kita yang bantu settingin. Kemudian
Nanti kakak boleh coba pakai langsung seperti itu kak. Kalau seandainya berlangganan AI chatbotnya kak. Jadi untuk AI chatbot ini kita boleh bantu settingin, kemudian kita juga boleh bantu bantu pasangin seperti itu kak untuk jawab tanya jawabnya seperti itu. Jadi di sini sih biasanya kakak nggak perlu setting sendiri, biasanya seperti itu. Untuk Kak Asya ya, ya belum belum bisa kak untuk ke connect ke WhatsApp. Oke, kita lanjut. Oke, selain dari itu kita bisa lihat juga ya di sebelah kanan sini ada pesanan ya. Jadi kalau ada pesanan kita juga boleh lihat langsung dari bagian toke. Kemudian di sini ada rincian produk. Rincian produk ini adalah total produk, semua produk yang ada di toke seperti itu. Dan di sini ada voucher juga. Voucher belanja ini kita boleh lihat juga di sini. Semua voucher belanja yang ada di marketplace itu bisa tersinkron di sini seperti itu. Kita boleh lihat langsung. Dan juga kita boleh buat sih kalau seandainya voucher belanja kita boleh buat juga di Toke ya. Jadi kita boleh klik di sini untuk buat voucher. Kemudian kita boleh klik kirim untuk kirim kartu produk, kartu pesanan, kartu voucher juga boleh. Jadi juga boleh dikirimkan kepada pembeli. Oke, selain dari itu kita juga ada balasan cepat ya. Jadi balasan cepat ini adalah template yang bisa kita gunakan langsung untuk dikirimkan kepada pembeli untuk dibalaskan ya. Jadi template ini juga kita boleh buat sendiri seperti itu. Kita tambahkan di bagian templatenya, kemudian kita boleh pakai untuk langsung dikirimkan di sini ya. Jadi di sini kita boleh tulis juga. Ketika kita tulis di sini semua template yang berhubungan dengan tulisan itu akan bisa muncul di sini ya. Jadi kemudian kita boleh kirimkan juga langsung kepada pembeli. Lebih mudah seperti itu. Kemudian di sini kita juga boleh klik langsung ya. Kalau seandainya mau dikirimkan, kita juga boleh klik langsung di sini. Dia juga akan langsung terkirim. Dan di sini kita juga boleh cari ya, cari templatenya. Kalau seandainya mau dicari. Dan kalau seandainya kita mau atur templatenya, kita boleh klik pengaturan di sini, klik pengaturan di sini. Dan di sini akan ada muncul template balasan untuk templatenya ya. Dan kita boleh ganti, kita klik klik tambah di sini, dia akan kita boleh tambahkan sendiri templatenya ya. Templatenya mau kita tambahin apa aja boleh. Yang biasa sering ditanya ke pembeli seperti mungkin pertanyaan produk ataupun mungkin pertanyaan promo ya. Ini kita boleh tambahkan di sini untuk mempermudah kita untuk membalas chat dari pembeli seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian selain dari fungsi-fungsi dari itu, kita juga ada beberapa fitur baru seperti ini ya, monitor akun ya. Jadi di sini kalau seandainya bagi teman-teman yang punya banyak staff ya, ini juga boleh dimanfaatkan fitur ini. Jadi kita boleh lihat ya waktu staffnya itu kapan online-nya dan kapan offline-nya seperti itu ya, atau status online-nya juga bisa dilihat di sini untuk setiap staffnya seperti itu. Dan di sini ada waktu pertama kalinya kapan, waktu terakhirnya kapan ya. Di sini juga bisa lihat ya berapa jumlah pesan yang diterima hari ini seperti itu. Jadi ini fungsinya juga untuk kita boleh lihat data-data tertentu seperti itu. Oke, kurang lebih sih untuk di bagian sini seperti itu ya. Selain dari itu kita juga ada fitur pencarian. Fitur pencarian di sini kita boleh klik di sini, kemudian kita boleh cari dari nama pembeli ataupun dari nomor pesanan, nomor resi ya, dan dari riwayat pesanan seperti itu. Jadi riwayat pesan ini kita boleh lihat di sini ada chat apa kita dulu sama pembeli ya, kita boleh cari juga di sini seperti itu. Dari chat bisa lihat berapa kali customer tersebut beli produk. Dari chat itu nggak bisa Kak lihat berapa kali beli produknya. Tapi di sini sih dari chatnya ini bisa kelihatan sih dia berapa kali ada melakukan pesanan seperti itu. Kalau seandainya maksudnya dibuat seperti data
seperti itu jumlah produk yang dibeli ya itu belum ada seperti itu Kak. Tapi kalau seandainya jumlah pesanan itu kita boleh lihat di sini Kak. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur otomatis. Jadi fitur otomatis ini adalah salah satu fitur yang sering dipakai oleh pengguna toko ya. Mungkin boleh dicoba diaplikasikan ke tokonya. Oke, yang pertama adalah fitur follow up pesanan ya. Jadi di dalam fitur ini dia ada berbagai macam template yang bisa digunakan untuk secara otomatis dikirimkan kepada pembeli. Jadi template ini akan dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan status dari pesanan tersebut dan keadaan yang sudah diatur seperti itu. Untuk pengaturannya itu bisa diatur mulai dari pesanan pertama kali diterima ya sampai pesanan itu sudah diselesai atau dikonfirmasi oleh pembeli. Nah, fungsinya itu yang pertama untuk mengingatkan kita juga untuk mengingatkan kepada pembeli ya. Terus juga untuk eh pelacakan jasa kirim ya. Jadi untuk eh, tracking untuk status pengiriman ya. Dan yang ketiga itu untuk juga bisa juga untuk follow up penilaian, follow up untuk pembelian ya. Itu juga bisa kita lakukan di sini. Dan kita juga boleh boleh atur yang lain-lain ya. Di sini ada banyak pengaturannya, boleh diaturkan ya. Jadi di sini mulai dari follow up ikuti toko ya, atau follow up untuk pesanan atau follow up untuk pembayaran ya, itu semuanya bisa. Dan kita juga bisa follow up misalnya pesanan yang dibatalkan ataupun pesan yang diretur ya, kita boleh follow up semuanya seperti itu. Jadi bisa di follow up dan bisa kita ingatkan seperti itu kepada pembelinya. Oke, kita masuk ke dalam fiturnya ya. Jadi di sini kurang lebih ada siklusnya. Ada siklusnya, ada dari awal sampai akhir. Baik, di sini adalah di bagian promosi atau fitur ya. Di bagian promosi fitur, terus pilih pengelolaan follow up pesanan. Pengelolaan follow up pesanan di sini kita boleh lihat ya. Ya, di sini kita boleh lihat ada beberapa menu ya. Di sini beberapa menu ini bisa dipakai semua dan kita boleh pakai sesuai dengan kebutuhan dari toko masing-masing sih. Nggak harus semuanya diaktifkan, tapi kalau sebenarnya menurut kita perlu, ya kita aktifkan ya. Salah satunya kita boleh lihat dulu di bagian pertama ya, itu adalah penerimaan pembeli. Jadi penerimaan pembeli ini fungsinya itu untuk menerima pembeli ya. Jadi ketika pembeli chat pertama kali ke toko kita, penerimaan pembeli ini yang akan membalas chat tersebut di toko seperti itu ya. Ini kalau seandainya kita lihat di bagian marketplace ya juga ada fitur seperti ini ya. Eh, Oke, ada juga fitur ini ya di marketplace. Jadi fiturnya itu mungkin kalau di marketplace juga bisa bilang halo selamat datang seperti itu ya di toko kita kemudian bla 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 ya. Nah, di toko juga bisa fitur ini ya, dan bedanya itu apa di toko kalau seandainya aktifkan fitur ini dia balasan ini akan dihitung sebagai persentase chat dibalas, artinya itu akan dianggap sebagai orang yang balas seperti itu. Kalau seandainya di marketplace mungkin sudah dibalas chat tersebut pakai fitur yang di marketplace, tapi biasanya kalau fitur yang di marketplace itu biasanya nggak akan dihitung sebagai persentase jadi balas. Jadi di situ salah satu kelebihannya ya. Kemudian kita boleh juga pakai fitur ini untuk promosi ya. Kita boleh tambahkan voucher belanja juga langsung. Jadi di sini selain kita katakan ucapan selamat datang ke toko, kita juga tambahkan voucher juga boleh langsung dikirimkan voucher belanja seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu fungsinya. Kemudian di sini kita selain dari fitur itu kita boleh lihat di pengaturannya ya. Kita boleh ganti template-nya. Di sini template-nya kita boleh ganti misalnya halo selamat datang di toko
kami ya. Jadi shop name di sini akan secara otomatis berubah menjadi nama toko kita ya. Jadi di sini kita bisa secara otomatis mengganti nama toko itu sebagai variabel, variabel toko, kemudian ada juga variabel pembeli ya. Jadi kita boleh ganti ya. Atau enggak. Jadi di sini kalau bayar name dia akan jadi nama pembeli langsung seperti itu ya. Jadi nama pembelinya misalnya ABC, maka di sini akan menjadi ABC seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita juga ada voucher ya, voucher yang tadi untuk pengaturannya sama. Jadi di situ ada kelebihannya ada dua, ada tiga ya. Jadi bisa tambah voucher, ada bisa juga ganti jadi variabelnya seperti itu. Dan ini kita boleh klik simpan ya. Selain itu, setelah itu simpan sudah bisa langsung dipakai secara otomatis. Kemudian di sini kita juga boleh atur secara massal ya. Kita boleh atur secara massal kalau seandainya kita mau ya di semua toko kita di sini. Kalau seandainya kita kan ada banyak toko ya, kita boleh atur secara massal. Jadi kita nggak repot seperti itu. Atur strateginya seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh atur secara massal. Nah, ini penerimaan pembeli eh salah satunya ya, mungkin yang paling sering dipakai seperti itu. Selanjutnya itu adalah panduan untuk mengikuti toko ya. Jadi yang tadi itu untuk penerimaan pembeli, yang selanjutnya itu kalau sebenarnya kita mau undang pembeli untuk ikuti toko kita ya. Ini juga bisa kita lakukan pakai fitur ini ya. Jadi ketika pembeli ada konsultasi ke toko kita, kita juga boleh undang pembeli untuk ikuti toko kita seperti itu ya. Di sini kita boleh lihat, di sini kita boleh edit ya. Strateginya juga kurang lebih sama ya, tapi keadaannya sedikit berbeda ya. Jadi kalau sebenarnya yang tadi kan ketika pembeli chat pertama kali ya, kalau di sini keadaannya kita boleh atur sendiri. Misalnya setelah pembeli konsultasi berapa menit seperti itu ya kita boleh atur di sini. Misalnya setelah pembeli konsultasi 10 menit, kita baru balas dia untuk ajakan mengikuti toko ya. Jadi kalau seandainya kita mi- mau pembeli ikuti toko kita boleh boleh buat ini ya, boleh dibuat seperti itu. Jadi setelah kita buat dia akan mengirimkan kata-kata ini kepada pembeli ketika sudah lewat dari 10 menit dari dihitung dari pembeli mulai dari chat ya, chat dari ke toko kita seperti itu. Jadi di sini kita boleh atur juga untuk pengaturan ini ya. Kemudian di sini kita ada juga panduan pembayaran ya, pesanan. Di sini ada pengingat pembayaran. Pengingat pembayaran ini fungsinya itu untuk mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau seandainya mungkin pembeli sudah konsultasi di toko kita, kemudian pembeli tersebut tidak melakukan pembelian ya di toko kita ya. Nah, di sini kita akan secara otomatis akan memicu yang namanya strategi balas untuk pengingat pembelian. Jadi fungsinya itu untuk yang pertama untuk mengingatkan kepada pembeli yang itu ya biar mereka beli gitu ya. Jadi di sini kita boleh atur strateginya juga ya. Cara aturnya juga kita boleh klik di sini. Kita boleh klik di sini, kemudian kita boleh atur ya, pilih tokonya. Kita klik tambahkan tugas atau edit ya, boleh juga diedit. Terus di sini kita boleh pilih tokonya. Jadi kalau sebenarnya kita pilih semua toko, maka semua toko ini akan dibalas dengan satu strategi ini ya. Artinya pesan balasnya itu sama. Kemudian di sini kita boleh juga pilih produk ya. Jadi berdasarkan produk, misalnya produk A, produk B ya. Ataupun kita boleh pilih untuk semua produk, kita juga boleh ingatkan pembeliannya ya. Itu juga boleh. Nah, di sini kita boleh tambahkan pesan yang mau dikirim ya, stoknya sudah menipis, boleh untuk melakukan pembelian segera seperti itu ya. Dan untuk pengingat pembelian kita juga boleh tambahkan voucher di sini ya. Jadi voucher ini juga boleh dikirimkan. Jadi misalnya kalau mungkin kita perlu untuk mengirimkan voucher belanja juga ya ketika pembeli mungkin tidak melakukan pembelian pertama kali ya. Di sini juga kita boleh atur waktunya ya. Jadi fitur ini mungkin agak mirip-mirip sama fitur yang tadi ya, yang ikuti toko ya. Tapi bedanya itu di sini kita khususnya itu untuk melakukan promo aja ya. Jadi kita boleh atur sesuai dengan kebutuhan aja. Salah satu diaktifkan juga boleh sih sebenarnya nggak masalah seperti itu. Pada dasarnya sih sama kondisinya. Nah, di sini kita boleh atur ya setelah pembeli
konsultasi berapa menit, kita boleh atur berapa menit, misalnya 20 menit ya. Terus kita boleh kasih voucher belanja jika harganya kurang menarik. Kami boleh ini kami kasih voucher belanja. Jadi di sini kita boleh pilih voucher belanjanya ya. Tentunya voucher belanja ini harus dibuat dulu dari marketplace. Kalau enggak, di sini enggak akan ditampilkan seperti itu. Setelah dibuat, itu baru bisa ditampilkan di sini. Setelah dibuat, kemudian kita boleh, dia secara otomatis akan mengirimkan kata-kata ini dan kirimkan voucher kalau seandainya kita tambahkan voucher. Kalau enggak tambahkan voucher, dia hanya akan mengirimkan kata-kata ini aja seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk strateginya ya. Kita juga boleh buat strateginya itu bisa buat dua strategi, juga boleh buat tiga strategi itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi di sini ada satu strategi. Kalau nggak mau pakai dua strategi, kita satu strategi aja cukup. Ya udah, kita boleh ini sih dihapus. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah dibuat kita boleh simpan ya. Setelah dibuat kita boleh klik simpan. Setelah boleh disimpan, dia akan secara otomatis balas sesuai dengan keadaan dari ini ya yang saya bilang tadi ya. Kalau seandainya pembelian, dia akan keadaannya ketika pembeli sudah konsultasi tapi tidak melakukan pembelian. Kalau seandainya pembayaran ya, pengingat pembayaran juga kurang lebih sama. Perbedaannya pembeli sudah melakukan check out tapi belum melakukan pembayaran ya. Kita boleh ingatkan lagi kepada pembeli untuk melakukan pembayaran di sini ya. Di sini jadi kita boleh atur juga pengaturannya. Cara cara pengaturannya juga sama ya di sini. Tinggal dipilih aja tokonya, terus dipilih keadaannya, pilih SKU-nya, produknya itu juga boleh dipilih ya. Terus waktu kirimnya boleh juga kirim voucher belanja ya, itu juga boleh. Jadi di sini kalau seandainya kita mau kirim voucher belanjanya mungkin di pengingat pembayaran juga boleh ataupun voucher belanjanya di pengingat pembelian juga boleh ya, sesuai dengan kemauan kita sih seperti itu. Jadi di sini sih kita boleh atur semuanya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini adalah pengingat pembelian ya. Selanjutnya di sini adalah pengingat pesanan yang sudah dibatalkan ya. Jadi di sini kita boleh cari kembali pesanan yang sudah dibatalkan. Misalnya pesanan tersebut sudah dibatalkan oleh pembeli ya. Ini kita boleh kirim juga pesan tertentu kepada pembeli biar pembelinya itu kita boleh tanya sih kepada pembeli mengapa dibatalkan gitu ya, ataupun mungkin kurang ada diskon gitu ya, atau harganya berapa ya. Ini kita boleh atur sesuai dengan kebutuhan. Di sini adalah pencarian kembali pesanan yang dibatalkan. Kemudian di sini ada juga pencarian kembali pesanan pesanan pengembalian ya, atau pesanan yang diretur seperti itu. Jadi fungsinya itu kalau seandainya ada yang pesanan yang dibatalkan ataupun yang diretur ya, kita juga boleh atur ya. Untuk cara pengaturannya juga kita sama ya, cara pengaturannya juga sama. Perbedaannya hanya di sini kita ada sumber pembatalannya ya. Jadi kita boleh balas untuk sumber-sumber pembatalan tertentu aja seperti itu ya. Kita boleh atur seperti itu. Mungkin kalau seandainya ragu ataupun berubah pikiran ya, ini kita boleh balas dengan mengapa dibatalkan. Apakah produk kita kurang menarik atau harganya kurang menarik seperti itu ya. Kalau sebenarnya pembatalannya mungkin karena hal-hal seperti alasan, contohnya seperti mungkin salah alamat ya, atau salah nomor telepon ataupun alasan yang lain ya. Ini dia akan boleh balas dengan balasan yang lain ya. Dan tentunya ini kita boleh atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini kita ada konfirmasi pesanan, pelacakan jasa kirim. Di sini ada ketika pembeli sudah check out, dia akan boleh kirim juga satu pesan kepada pembeli ya. Untuk pengaturan pengaturannya juga sama ya. Di sini cuma bedanya kita boleh konfirmasinya, eh, untuk balasannya itu beda aja seperti itu ya. Kita biasanya sih kegunaannya untuk konfirmasi lagi kepada pembeli seperti nomor pesanan ataupun nomor telepon ya. Itu juga bisa boleh. Nah, yang jelas dia punya ini ya, pemicunya itu adalah pesanan yang sudah dibayarkan.
maupun COD ataupun pesanan prepaid ya, itu juga bisa seperti itu. Jadi secara otomatis akan kirimkan pesan kepada pembeli. Kemudian selanjutnya di sini ada panduan penilaian ya. Jadi kalau sebenarnya penilaian ini kita boleh aturkan seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya pesanan tersebut sudah selesai, sudah bisa dinilai ya. Jadi sistem toko akan bisa kirimkan satu pesan kepada pembeli ya. Dan pesan ini kita boleh tuliskan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya boleh kasih kita bintang 5 ya. Kita ada voucher belanja khusus di sini. Ini juga boleh ya. Dan kita boleh tentukan juga untuk produk tertentu aja atau untuk semua produk seperti itu ya. Jadi di sini kalau sebenarnya sudah dibeli, sudah selesai ya, boleh sudah dinilai ya, kita boleh minta pembeli untuk melakukan penilaian seperti itu. Jadi di sini secara otomatis juga akan dikirimkan kepada pembeli. Setelah dinilai oleh pembeli ya, kita juga boleh kasih hadiah seperti itu ya. Jadi hadiah ini kita boleh kirimkan berupa voucher belanja ya. Ataupun mungkin kita ada hadiah lain kita boleh tambahkan di sini seperti itu. Di sini misalnya bintang 5 sama bintang 4 ya kita boleh tambahkan kontennya ini kita boleh tuliskan ya di sini. Kemudian di sini kita boleh pilih voucher belanjanya seperti itu. Dan untuk penilaian negatif di sini kita boleh ada juga kirim ya. Jadi kalau sebenarnya ada penilaian negatif, kita juga boleh kirim pesan ya. Tentunya pesannya ini kita boleh kirim berbeda ya dengan yang penilaian positif ya. Kita boleh bilang, oh pelanggan terhormat ya, mohon maaf karena tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Jadi sini kita boleh minta kasih tahu, minta tanya aja sih kenapa dikasih penilaian yang mungkin tergolong kecil ya atau tergolong negatif seperti itu ya. Nah, kita boleh minta juga untuk mereka ganti seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini strateginya juga boleh kita tentukan sendiri ya. Dan semua ini dibalaskan lewat chat semuanya ya, bukan dibalaskan lewat dari ulasan. Jadi ini akan dibalaskan lewat chat semua seperti itu ya, secara otomatis. Setelah diaturkannya. Jadi kalau sebenarnya sudah kita aktifkan dan sudah kita aturkan fitur-fitur ini, dia akan langsung secara otomatis bekerja seperti itu ya. Sesuai dengan keadaan yang ada dan sesuai dengan pengaturan dari pemicunya seperti itu ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk follow up pesanannya. Jadi ada banyak ya. Jadi di sini bisa diaktifkan salah satu aja ataupun semuanya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur pesan broadcast. Jadi fitur pesan broadcast ini dia ada berfungsi untuk mengirimkan pesan secara massal seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya mungkin teman-teman mau promosi ke toko kita ya, toko kita mau melakukan promosi seperti hari-hari besar ya, kita juga boleh memanfaatkan fitur dari toko ini seperti itu. Selain dari fitur dari marketplace, mungkin seperti Shopee juga ada fitur broadcast ya. Di sini juga toko juga ada fitur broadcast. Jadi fitur-fitur ini bisa kirimkan pesan secara massal dan dia tidak akan memakan kuota dari marketplace seperti itu ya. Jadi pesan broadcast ini kuotanya akan makan kuota yang di tokonya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau sebenarnya kita sudah melakukan pesan broadcast di marketplace, terus kita mau lagi melakukan pesan broadcast ya, itu kita boleh lakukan lagi di toko seperti itu. Eh, jadi kita boleh kirim lebih banyak lagi kepada pembeli ya. Oke, cara pemakaiannya itu seperti ini ya. Jadi di sini kita boleh masuk ke bagian promosi fitur ya. Terus pilih pesan broadcast. Jadi di pesan broadcast ini kita boleh pilih ya. Kita tambahkan tugas. Ditambahkan tugas ya. Kita boleh pilih dulu marketplace-nya yang mana ya. Shopee, Lazada, apa TikTok ya. Setelah selesai kita boleh tambahkan tugas di sini ya. Setelah tambahkan tugas kita boleh pilih ya. Jadi di sini kita boleh tambahkan namanya, nama tugasnya apa misalnya promo awal, bulan awal tahun ya. Terus di sini kita boleh melalui penandaan ya. Jadi di fitur yang pertama saya ada jelaskan ya. Ada di bagian pesan ini ada penandaan pesan ya. Jadi di sini kita boleh tandain dulu pesannya. Setelah pesannya ditandakan, kita boleh gunakan yang sudah ditandai untuk dijadikan target promosinya ya.
Di sini misalnya sudah kita tambahkan ya penandaannya untuk eh, yang mana aja ya kita punya pembeli ya. Terus nama pembelinya siapa ya kita boleh centang di sini ya. Jadi setelah dicentang dia akan secara otomatis ditambahkan sebagai target pembelinya ya. Jadi kalau di sini penerimanya ya target pembelinya itu yang mana yang mau dikirimkan ini kita boleh pilih berdasarkan tiga cara ya. Yang pertama itu tadi yang saya jelaskan berdasarkan penandaan seperti itu ya. Jadi sudah kita tandain di halaman pesan ya, kita boleh pilih juga. Yang kedua itu berdasarkan pesan nomor pesanan ya. Jadi nomor pesanan yang mana ya. Misalnya misalnya pembeli tersebut sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya. Jadi kita boleh tambahkan juga nomor pesanannya di sini ya. Untuk nomor pesanannya itu dapat di mana? Kita boleh ambil langsung dari marketplace ya. Kita boleh ambil langsung dari Shopee-nya langsung kita ekspor dari ini ya halaman pesanannya ya. Kemudian kita boleh input ke sini ya di input di sini seperti itu. Yang selanjutnya itu berdasarkan table Excel ya, template Excel ya. Ini juga bisa ya. Jadi kalau di sini kita boleh copy langsung nomor pesanannya di sini impor nomor pesanannya di tabel Excel ya. Jadi kita boleh tambahkan dulu nomor pesanan tersebut di tabel Excel. Kemudian dari tabel Excel itu kita boleh upload itu juga boleh ya. Jadi tiga cara ini bisa dipakai salah satunya ya. Yang penting kalau sebenarnya lebih lebih nyaman pakai yang mana ya, kita boleh pakai yang mana seperti itu ya. Misalnya kalau lebih nyaman pakai yang penandaan, kita boleh pakai yang penandaan seperti itu ya. Seperti itu. Oke, di sini kita boleh tambahkan ya pesan yang mau dikirimkan kepada pembelinya. Mungkin bisa promo ya, promo diskon, diskon awal tahun. eh jadi kemudian ada diskonnya berapa ya? Diskon misalnya 10%. Kemudian di sini kita boleh tambahkan gambar juga ya. Gambar di sini kita boleh tambahkan sendiri ya. Di sini ada nama pembeli ya. Nama pembeli ini juga sama seperti yang tadi ya. Kita boleh tambahkan, halo Kak, nama pembelinya ini siapa? Terus promonya apa ya? Terus kita boleh pilih produk ya. Produk yang mana kita mau promosiin seperti itu ya. Dan di sini kita boleh pilih voucher belanjanya, voucher belanja untuk tokonya ya. Jadi kalau seandainya kita ada kirim ke berbagai toko ya, misalnya dari marketplace A, marketplace B, marketplace C ya. Di sini vouchernya harus kita pilih semua seperti itu. Setelah dipilih kita boleh klik konfirmasi. Nah, jadi di sini akan dikirimkan berdasarkan nomor berdasarkan ini ya. Pertama adalah template chatnya apa, terus ini ada kartu produknya dan di sini ada kartu vouchernya ya. Jadi ini bisa dikirimkan secara langsung, secara massal seperti itu ya. Kita boleh klik kirim langsung itu untuk langsung mengirim. Kita boleh klik simpan juga, itu kita simpan dulu seperti itu. Setelah selesai dibuat, kita boleh lihat ya hasilnya. Kita boleh lihat di rincian ya di sini. Nah, di sini rinciannya itu bisa kita lihat em, di sini ya. Kalau sebenarnya di sini akan ada chat dari pembeli ya, sudah dibalas atau belum dibalas seperti itu ya. Kalau sebenarnya sudah dibalas, kita boleh cek langsung chatnya ya di sebelah sini ya, di bagian sini. Di sini akan muncul halaman chat pesannya tersebut ya. Kita boleh lihat pembeli ada balas apa, kita boleh langsung balas seperti itu. Jadi di sini juga mempermudah kita untuk mengecek apakah hasil dari broadcast ini sudah ada yang balas atau enggak seperti itu ya. Di sini kita boleh lihat langsung. Oke, untuk pesan broadcast sih seperti itu ya, kurang lebih ya. Untuk marketplace yang lain juga kurang lebih sama sih, seperti itu ya.
Oke, selanjutnya itu adalah fitur balasan otomatis ya, balasan penilaian secara otomatis atau balasan ulasan secara otomatis seperti itu ya. Untuk yang tadi yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu default pesanan itu lebih lewat dari chat ya dibalasnya. Kalau seandainya balasan balasan penilaian secara otomatis ini dibalas lewat ulasan seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kita mau balas ulasan secara otomatis, kemudian mungkin kita sedikit sedikit sibuk ya, nggak ada waktu untuk balasin penilaian ya. Di sini kita boleh pakai fitur ini untuk membalaskan penilaian tersebut seperti itu. Yang tentunya balasan penilaian ini juga salah satu fungsi penting ya. Kalau sebenarnya kita tuh bisa merespon penilaian dari pembeli tersebut seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh balas secara otomatis pakai toke seperti itu ya. Dan kemudian kita juga ada salah satu fitur tambahan ya di sini kita ada satu yang namanya penilaian buruk bintang 5. Jadi sistem kita bisa mendeteksi isi dari komentar penilaian tersebut apa aja seperti itu ya. Kalau sebenarnya ada unsur negatif, sistem juga bisa deteksi. Kemudian kita bisa untuk proses secara khusus ya. Kita bisa proses untuk khusus, mungkin kita boleh balas sendiri ataupun mungkin kita boleh juga pakai template balasan yang berbeda seperti itu ya. Jadi ada fitur tambahan di sini ya. Dan di sini juga salah satu fitur ini juga bisa dilihat ya langsung dari HP sama di PC ya. Jadi untuk fitur balas penilaian ini juga digabungkan dengan yang namanya pengingat penilaian ya. Jadi pengingat penilaian ini dia akan bisa secara otomatis ditampilkan kalau seandainya ada penilaian negatif seperti itu di chat kita ya. Jadi di chat kita akan ditampilkan, oh pembeli yang mana aja sih yang kasih nilai negatif seperti itu ya. Jadi di situ akan ada pemberitahuan seperti itu. Oke, kita masuk langsung ke fiturnya. Oke, fiturnya itu sama ya di bagian promosi sama fitur ya. Jadi di promosi fitur ini terus kita boleh pilih klik balas komentar ya. Jadi di balas komentar ini kita boleh lihat ya ada ini ya kita pengaturannya itu seperti apa. Di sini ada tokonya, kemudian di sini ada penilaian yang sudah kita atur ya. Kita boleh klik di sini dicentang semua untuk atur secara massal atau kita boleh atur secara tunggal seperti itu ya. Kita boleh klik pengaturan di sini setelah dicentang ya. Kemudian di sini kita boleh balas penilaian secara otomatis ya 1 jam setelah sinkronisasi penilaiannya. Jadi kalau sebenarnya penilaiannya sudah masuk ke toke, dia akan secara otomatis dibalaskan di sini ya. Jadi di sini kita boleh atur misalnya penilaian bintang 4 atau sama 5 ya. Terus untuk penilaian keseluruhannya juga bintang 4 5 ya. Kemudian di sini kita boleh klik pesan balasannya itu apa. Misalnya contohnya kemudian kita boleh tambahkan juga balasan yang lain ya. Jadi di sini pesan balasan ini bisa boleh kita tambahkan beberapa jenis ya biar nggak kelihatan terlalu tunggal balasannya ya. Misalnya kita boleh bilang oke di sini kurang lebih seperti itu ya. Kita boleh buat template-nya lebih dari satu ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tapi saya sarankan sih buat beberapa aja seperti itu ya. Karena sistem akan secara otomatis kirim salah satu template ini seperti itu, biar nggak terlihat terlalu tunggal balasannya. Jadi semua balasan penilaiannya kalau sebenarnya semuanya terima kasih aja nanti pembeli merasa oh kok dibalasnya sama sama semua seperti itu ya. Jadi boleh dibuat variasi seperti itu. Kemudian di sini kita boleh aktifkan juga penilaian buruk bintang 5 ya. Penilaian buruk bintang 5 ini fungsinya itu kita bisa deteksi juga sistem dari token bisa deteksi kalau seandainya ada penilaian tapi dia ada bintang 5 seperti itu ya. Tapi isi dari komentarnya itu ada unsur negatif ataupun ada unsur-unsur yang mungkin ada yang ketidakpuasan seperti itu ya.
Ini juga boleh dilihat seperti itu. Jadi boleh diaktifkan. Kemudian kita boleh pilih untuk tidak membalas atau kita boleh kirim konten balasan khusus seperti itu ya. Konten balasan khusus ini mungkin kita boleh bilang misalnya seperti itu ya. Jadi di sini kita boleh tambahkan juga untuk penilaian bodok bintang 5-nya. Kemudian untuk penilaian yang negatif ya kita boleh juga tambahkan seperti itu ya di sini ya. Jadi untuk balasannya juga kita boleh pakai kalau sebenarnya kita rasa penting ya. Kita boleh pakai seperti itu. Setelah ditambahkan, diaktifkan kita boleh klik simpan seperti ini ya. Setelah disimpan dia akan secara otomatis akan bekerja seperti itu ya. Sesuai dengan pengaturan yang sudah kita aturkan. Oke, fitur selanjutnya itu ada di bagian ini ya, pengingat hal penting ya. Jadi pengingat hal penting ini yang tadi itu ya, jadi fungsinya itu untuk mengingatkan kepada kita, misalnya ada penilaian buruk atau penilaian yang lebih jelek seperti itu ya. Di sini dia akan diingatkan langsung di bagian halaman pesan ya, atau di halaman chat ya. Jadi kita bisa tahu, jadi kita bisa tahu penilaian tersebut mulai dari bintang 1 sampai bintang 5 seperti itu. Kemudian di sini ada pengingat hal penting untuk pengguna ya. Jadi pengingat hal penting untuk pengguna ini dia bisa juga untuk melihat ya pengguna bernilai tinggi ya. Jadi di sini secara otomatis kita boleh lihat juga bisa ditandai secara otomatis ya. Jadi di sini adalah fitur untuk penandaan secara otomatis. Jadi ada 3 macam kita bisa buat ya. Untuk pembeli grosir ini maksudnya itu kalau sebenarnya ada pembeli yang melakukan pembelian secara banyak ya atau secara langsung banyak banget ya belinya ya jumlahnya ya. Nah, ini kita akan kategorikan sebagai pembeli grosir yang di sini akan penandaannya akan secara otomatis dibuatkan kalau sebenarnya kita centang di sini ya. Kemudian penilaian kritis ini juga adalah salah satu penilaian otomatis ketika pembeli yang pernah melakukan penilaian negatif ke toko kita ya atau memberikan ulasan yang negatif di toko kita ini secara otomatis juga akan dikelompokkan sebagai satu penandaan yaitu pembeli yang sering kasih kita nilai negatif ya. Jadi kita bisa tahu oh pembeli yang mana aja yang kasih kita penilaian negatif seperti itu. Kemudian adalah eh pembeli seperti ini ya yang biasa untuk jual lagi seperti itu ya. Di sini kita boleh secara otomatis bisa ditandai di sini ya. Penandaannya kurang lebih sih sama seperti yang ini ya, penandaan yang biasa ini. Perbedaannya itu dia secara otomatis bisa dikategorikan sebagai penandaannya seperti itu ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang datang hari ini ya. Mungkin fitur kita sampai di sini aja ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, mungkin boleh langsung ditanyakan. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hari ini datang dalam pelatihan ini ya. Semoga untuk semua informasi yang sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya juga minta maaf kalau seandainya ada salah kata dari saya ya. Oke, saya dari tim Toke, Riko ya. Terima kasih untuk datang di pelatihan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan pelatihan selanjutnya. Sampai jumpa. Saya akhiri ya. Sampai sekarang. Oke, sampai jumpa.